kemudian di sini ada sedikit sampah misalnya. Di sini ada gunungan. Mungkin gampang ini. Jadi ada keempat-empatnya. Dia bisa jadi semuanya. Ini yang adalah situasi atau tugas kita. Ya, misalnya kalau yang gambar sebenarnya mungkin tugasnya kayak gini lah, gitu ya, dengan point of origin di sini. Jadi point of origin itu di bawah terus. Jadi point of origin di sini ada sungainya, ceritanya. Jadi kita harus mengurus merujuk ke point of origin. Nah, ini juga perlu diperhatikan dalam running record simulator ini. Sisi kanan ini harus ketemu dengan pinggirnya, ya. Jadi nggak bisa cuma begini doang ini. Kalau ini banyak yang masih keliru, padahal misalnya begini doang, dasnya itu nggak bisa. Karena di sini informasi dari software atau model yang dibuat itu adalah mengalir ke sisi kanan supaya nanti bisa diilustrasikan di simulator ini dan kemudian diproduksi di sini sebagai grafik. Nah, jadi outlet itu adalah semua yang berhubungan dengan sisi paling kanan dari model. Jadi harus isi, entah sini fungsinya apa, ya. Atau misalnya di sini juga ada lagi hutannya, ini boleh kita akan rasakan nanti itu bersentuhan dengan sisi yang sini. Oke, ini sistem kita. Terus kemudian dari sini sudah kita save, jadi kita anggap nanti dia akan menghitung sendiri. Ya. Dari nilai di makronya sudah ada nilai masing-masing fungsi lahan. Ya. Itu yang nanti akan dibuat di sini. Jadi kalau kalian nambahin luas hutan misalnya di sini, nah, ini juga nanti akan berubah nilainya sendiri. Tinggal dihapus. Jadi semudah itu penentuan sistemnya. Oke, yang pastinya harus ini si rata-rata, si koefisien penilaian rata-rata atau bobotnya sudah dihitung dengan sistem. Dan concentration ini juga sudah dihitung dengan sistem. Yaitu dengan tadi mengalihkan nilai koefisiennya dan jarak masing-masing. Nah, terus kemudian di sini terjadi hujan pada sistem kita. Kemudian hujan pertama, jadi kalau setiap baru mulai kita harus mulai baru sudah hujan. Nah, ini konsepnya kita alirkan dulu. Jadi hujan, ini kan nanti dia mengalir. Nah, ini buat kalian dulu ya. Ini satu kali hujan saja. Ini apa yang terjadi dari sistem jas itu seperti ini. Jadi cuma sekali hujan, ya terus kemudian dia mengalir. Maka terbentuklah grafik di bentuk seperti ini kecil. Jadi sekarang kita lihat apa yang terjadi jika hujannya berkali-kali, ya. Hujan lagi, dan juga hujan lagi, terus sisanya udah mengalir. Nah, ini kelihatan grafik. Ini yang kita sebut sebagai hidrograf. Pengertiannya kenapa tadi hujan sekali mengalir? Ya biasanya ya kalau yang sudah turun itu kita asumsikan kemudian dia mengalir. Nah itu sudah hujan periode berikutnya atau sejam berikutnya. Jadi nanti kita misalnya per setahun waktu lah, unit waktu misalnya kalau di sini mungkin ini durasinya mesti pakai. Persatuan waktu lah ya, istilahnya. Nah, jadi hujan berikutnya ya, kemudian dia mengalir sehingga akan terbentuk nanti garis hidrografi yang sebenarnya itu adalah merupakan respon dari masing-masing luas wilayah. Kalau bentuk dasnya beda, ya beda lagi pasti grafiknya, walaupun pada intinya selalu ada puncak maupun penurunan. Oke. Terus kemudian sekarang yang perlu kalian lihat juga kenapa nanti ada perubahan fungsi lahan yang kemudian dominan. Ini kita lihat sama-sama.
Bentuknya kira-kira seperti ini kalau kita punya jas seperti itu. Tapi apa yang terjadi kalau kita dimulai dulu, baru kita ganti. Kalau semuanya ternyata kalau semuanya ternyata pemukiman, jadi hutannya ini jadi babat, jadi perumahan. Ya, asalnya semua itu jadi pemukiman. Ya, si evolusi pasti satu jadinya, ya, karena semuanya fungsi lahan ini jadi permukiman dengan ciri satu. Jadi luas yang akan dipertimbangkan bukannya harus seluas seperti ini, tapi hanya yang diberikan. Nah, kemudian kita mulai dengan hujan. Pada saat dia terjadi perubahan fungsi lahan, maka peak yang terjadi jauh lebih tinggi bawah elevasinya dan kemungkinan lebih cepat. Beda grafik dengan yang tadi ya, yang rata-ratanya. Nah, garis merah ini adalah Horton value-nya, nilai Horton, nilai kecepatannya. Jadi kalau dia sudah melebihi dari value Horton sendiri, itu berarti memang sudah overflow kondisi. Kalau tadi masih ada yang di bawah dari nilai kecepatannya. Jadi laju air yang diserap dengan air yang mengalir itu signifikan perbedaan. Oke, ya tadi karena nilai sini juga cukup besar. Oke, nah jadi pertimbangannya adalah ini hanya bantu untuk bisa menentukan bagaimana pola gerakan si hidrograf. Ya. Nanti kalian akan puas main-main dengan ini, akan diberikan asisten software-nya. Tapi nanti akan disesuaikan dengan kasus masing-masing. Bisa memberi beberapa alternatif perubahan lahan terhadap posisi ini. Tidak bertanya dulu, kalau saya mau balik lagi. Ya, oke ya. Nanti asisten akan membimbing kalian tentang melakukan simulasi menggunakan regresi. Lanjut ya. Nah, tadi contoh dari refleksinya harus saya contohin. Nah, sebenarnya kita akan melihat ini. Tadi yang fungsinya hutan semua, ini yang sudah mix, ini yang fully developed. Ya, istilahnya sudah menjadi pemukiman semua. Ya. Tiga jenis peruntukan lahan yang berbeda dengan nilai rata-rata yang berbeda juga, menghasilkan hidrograf yang berbeda juga. Ini tadi kasarnya. Kalau satu-satuan hujan, ya kalau hujannya sebentar, grafiknya juga tidak terlalu signifikan, tapi tentu saja akan ada perubahan antara yang fully yang tadinya masih natur alami dengan yang sudah dikembangkan. Ya. Akan sangat berbeda sekali nilainya. Terus juga nilai yang rata-rata dalam arti fungsi lahan yang sudah kombinasi itu tidak tetap menghasilkan nilai yang sama. Nah, selain itu dari curah hujannya, jadi ada 3 variasi. Ya. Kalau hujannya satu kali, satu periode, ini hujannya 2 periode, dan 3 periode. Ya. Makin banyak jumlah hujannya, tentu saja makin banyak akumulasi dari debit yang dihasilkan. Ya. Simulasi ini lebih menunjukkan bahwasanya besaran hujan itu sangat-sangat berhubungan dan periode sama hasil Q-nya, debit yang dihasilkan. Ya. Dari mana debit yang dihasilkan itu diproduksi ya dari sistem
gas sekalian si unit prosesnya ini. Di mana di sini ada nilai C sebagai unitnya dan kemudian ada nilai TC time travelnya. Anda sudah tahu dari mana kita akan menghitung nilai T ini, kemudian nilai I-nya dan sebagainya. Oke, sehingga paling tidak ada bisa memperlihatkan perubahan seperti ini. Nah, ada lagi opsi yang lain yaitu kalau bentuk gas kita berubah, berbeda. Kalau misalnya kan secara kasus nggak ada perubahan lah, bentuk gas itu aja di awal. Tapi bentuk dari perubahan gas sendiri itu mempengaruhi program yang dihasilkan. Taruhlah periode sama 3 satuan, ya. Tapi dengan gas yang berbeda akan memproduksi di program yang berbeda juga. Jadi respon dari sistem ya, terhadap hujan yang diatur ke dalam sistem itu bisa berbeda-beda. Oke. Nah, terus bagaimana kita bisa menentukan berapa sih nilai I ya, dari ungkapan yang diproduksi, berapa nilai tertingginya, berapa terendahnya, mulai kapan, sampainya terakhirnya kapan. Nah, ini kita gunakan dengan metode rasional dari itu bisa banjir ya. Ini ada CIA, C itu koefisiennya, I-nya itu intensitasnya, A-nya itu catchment-nya. Catchment bisa kilometer persegi, hektar, meter persegi. Asalkan nanti konsisten ya saat menentukan berapa I-nya. Kalau 1 kilometer kita buat menjadi meter, atau kalau misalnya feet ya per second ya sesuaikan juga dari feet ya. Dari metrik, SI dan sebagainya. Nah, komponennya tadi C. C itu bentukan dari sistem gas sekalian, ya, dengan nilai rata-rata wilayahnya. Ya. Kemarin ada persilahan, ya berapa jumlah persilahannya nanti ada beberapa referensi persilahannya, tergantung nilai C-nya berapa. Dan kemudian kalau kemarin di curah hujan bagi banjir rencana kan kalian cuma menentukan bobot masing-masing ya. Kan kalau pakai desain jadi desainnya ya. Ini hanya A sama dengan 50 saja. Ini B-nya 60. Ini C-nya, ini luasannya ya. Luasannya 40, jadi total 150. Totalnya 150. Ini baru bobotnya doang, bobot pengaruhnya. Nah, tapi berapa fungsi lahan dari masing-masing bagian ini itu yang nanti kita tentukan atau secara keseluruhan. Ya. Oke, nah itu nilai koefisiennya. Kemudian bisa rainfall intensity-nya milimeter per hujan itu dari tadi curah hujan yang kita hitung di awal R rata-rata ini. Ya. Apa ini begini? Ya, itu dengan cara mononom, namanya begitu dengan metode mononom D, ya, atau mengenerate atau membuat si lengkung intensitas, durasi dan frekuensi. Sedangkan A itu sendiri faktor yang sudah fix, yaitu luasan dari masing-masing gas kasus sekalian. A akan sangat berhubungan dengan nilai C. Yang kita belum tahu adalah nilai R. Nah, dimana tadi sebelumnya kita belum pelajari R itu dari curah wilayah. Jadi tadi pengertiannya pemahamannya hujan, rainfall, jatuh ke reservoir system, ya, kemudian mengalir menjadi hidrograf, yaitu sebagai runoff-nya, gitu, dengan pengertian I persatuan waktu. Kalau waktu juga per milimeter per waktu. Ini contohnya tadi sistem gasnya. Nah, makanya yang Anda perlu ketahui juga terhadap peta ataupun gas kasus masing-masing adalah panjang sungai masing-masing. Maka juga disesuaikan dalam destinasi juga tolong pastikan sungainya itu cukup terlihat. Kenapa? Karena kita menentukan jarak terjauh dari air tersebut. Walaupun sungainya ada sungai yang musiman, artinya putus-putus, tapi kalau kita berhubungkan dengan masalah kejadian hujan, dia akan terkena angin juga pada akhirnya. Jadi tetap kita akan menghitung dari sungai yang paling jauh, yang paling menyentuh ujung. Tidak semuanya menyentuh ujung das ya, tidak semuanya. Tapi jika ada
Ya itu yang kita hitung kalau jauh, kalau nggak doang. Nah, terus kemudian gimana cara menghitung time of concentration-nya? Ya, mungkin kalian juga sudah sempat mempelajari ada di fisika ya, masalah hubungan antara elevasi dan jarak. Ini elevasinya, ini jaraknya, feet atau L-nya. Jadi di ketinggian titik awal ini adalah misalnya 10, ketinggian titik akhirnya ini adalah 0, berarti kita punya slope berapa? Kalau misalnya jaraknya di sini adalah 100, berapa kita punya slope? Beda tinggi dibagi Ini jarak. 10, ini 100, berarti berapa slope-nya? Iya, beda tingginya dibagi jarak. Berapa kemiringannya, gradien kemiringannya? 7 kali 100. Ayo. Enggak ingat, ini matematika biasa loh. Berapa gradiennya? Berapa slope-nya? Beda tinggi. Beda tinggi bagi jarak. Beda tinggi. Satu nih. 10 per Berapa gradiennya? Dari jawab per satu. Ayo. 0,1 nggak sih? 0,1. Kemarin 0,1. 0,1. 0,1 kali lagi. Jawab. Mungkin beda. 10 per 100. 0,1 itu apa? 10 dibagi 100 aja Pak. Iya, itu apa? Perbandingan tapi belum di persen. Ada lagi? Ikut sama apa nggak tahu? Apa punya yang ukuran yang lain? Berarti memang benar-benar dibiarkan di kalian. Nggak dikali 100 sekarang. Iya. Nggak dikali 100. Ini kita biasa pakai rumus delta HPL, artinya sisi jarak ini dengan panjangnya 10 per 100 atau ini bisa disebut 0,1 atau tadi juga 10%. Kadang-kadang dituliskan dalam percentage, kadang-kadang kalau ditunjukkan 10 itu biasa kita dihitung 0,1 aja. Nanti kalau di dalam perhitungan hati-hati ya, karena ada kalau misalnya ada perbedaan unit sini, sini itu tolong kita harus sesuaikan. Oke, intinya dari sini kita bisa menghasilkan nilai slope ataupun kemiringan. Karena ini juga penting, karena tadi secara formulasi seberapapun kelandaian dari das kita itu adalah tempat air mengalir di atasnya. Ya. Slope ini kelandaian lahan ini menjadi bagian makanya kenapa kalian bikin dari kontur-kontur gitu ya yang berlembah gitu ya mungkin kalian menghubungkan gitu jadi sungai. Nah sebenarnya ini sendiri kan dia membicarakan masalah kontur yang makin lama makin subur. Ini adalah kontur 1, kontur 2, kontur 3. Jadi sebenarnya ada gradien, ada kemiringan, ada kelandaian, ada slope. Ya, makanya dia air mengalir secara gravitasi. Itu harus kalian pahami secara konteks. Dapat nilai slope-nya. Untuk apa nilai slope-nya? Slope-nya itu nanti akan kita gunakan untuk menghitung waktu konsentrasinya. Jadi travel time-nya itu berapa perjalanan air dari sini ke sini. Ya. Taruh di sini point of origin kita nih, ini. Ya, ini adalah hulunya kita nih paling jauh di sini. Itu. Jadi air dari sini ke sini itu berapa lama? Berapa waktunya? Biasanya dalam 1 menit. Tergantung konsentrasi yang kita pakai. Pitch, di mana satuan hasil akhirnya adalah menit. Oke, ini ada penjelasannya. Tapi ini tadi, nah ini tadi yang saya bilang beberapa metode, ada ISA, ada Kirkich, ada SCS. Mungkin semester depan kita udah pakai SCS, karena kita pakai model dan sebagainya. Tapi yang perlu kalian coba paham dulu adalah sisi sini. Hal ini juga boleh, tapi lebih jelimet intinya. Kita tidak mempelajari yang lebih detail dari masalah das, kemudian juga reproduksi yang spesifik ya bagi besar kecil. Nah ini salah satu metode saja. Tapi kita pakainya yang si metode Kirkich dengan nilai T per C sama dengan 0,08. Kalau dia pakai satuannya feet ya, atau SI,
Tapi kalau metrik kita pakainya 0,0198 dikali yang hanya sama L pangkat 0,77 dikali S pangkat 3 dan 3,6. Oke, ada minusnya, jangan lupa. Slope-nya itu adalah S itu adalah slope, foto slope. Terus gimana Pak kalau ternyata slope-nya begini Pak gitu? Ya udah, ini yang kita cari adalah ujungnya berapa. Ini yang asalnya ya untuk latihan. Tapi kalau kalian menghitung desainnya beneran, bisa jadi itu kita bagi segmennya, segmen 1, segmen 2, dengan 2 nilai S yang berbeda. Oke, tapi ini kita harap sama aja. Kita ambil rata-rata slope-nya berapa, delta-nya berapa, L-nya, dapat persentasenya dalam bentuk S. Berarti di sini S-nya adalah 0,1. Kita dapat nilai S-nya. Ya. Terus L-nya gimana Pak? L-nya apa lagi? Jelas L-nya 100 meter. Kalau ini sebenarnya meter per meter. Oke. Jadi udah tinggal masukin formulasinya deh. Berapa nilai time of concentration-nya? 0,095 dikali L 7 dikali S pangkat 0,385. Masukin nilai S-nya 0,1, masukin nilai L-nya 100. Dan dihitung sehingga nanti dapat nilai DC-nya dalam menit. Kenapa tiba-tiba dalam menit Pak? Padahal ini kita masukin meter dan itu pangkat 77 pula. Jadi kita masukin 0 meter per meter dan itu pangkat minus sekian. Tapi ini ada series, ada formulasinya di mana di sini ada penyesuaian konstanta ya, persamaan bentukannya. Tapi kalau kita pakai SI metrik itu lain lagi nilainya. Tolong perhatikan case by case. Kalau dia di formulasi yang disebut metrik atau SI, berarti satuannya harus disesuaikan. Tapi intinya keluarnya adalah dalam satu unit menit. Terus oke, berarti waktu travel time-nya atau time of concentration-nya dari titik 0 sampai titik hulu ke hilir, dari hulu ke hilir itu adalah sekian menit. Ini kalau di pasar berapa sih? Kalau misalnya 70 menit. Oke, berarti jalannya air dari hulu ke hilir itu 70 menit. Ya. Sehingga kita dapat nilai TC. Terus kita apakah nilai TC-nya? Jadi tadi baru cuma dapat nilai TC-nya. Kita gunakan nanti untuk mengenerate yang namanya hubungan antara intensitas, durasi, dan frekuensi. Frekuensi itu apa? Frekuensi itu pada saat kita hitung tadi ada XR, R ini berapa kali diulangi? 5 tahunan, 5 tahunan, 50 tahunan. Ini ada rumusnya. Ya, tadi misalnya kalian sudah datanya, sudah dihitung, sehingga dapat nilai seperti ini. Ya, formulasinya ini dalam fungsi YTR. Nah, nilai YTR-nya ini yang akan kemudian digenerate dari berapa desain periode ulang. Kalau yang lainnya kan semua jumlah data nih. Ini dari deviasi, dari jumlah datanya juga. Ya. Jadi kalau formasi awalnya itu adalah seperti ini, ya. Kalau kita terus kelompokkan dan akhirnya kita uraikan, ya. Nah, akhirnya keluar bersama ini. Ini angka-angkanya dari mana? Ya dari perhitungan. Ini bisa ini beda-beda ya. Intinya itu adalah nilai X rata-ratanya berapa, kemudian dikalikan dengan S-nya ini juga sama. Tapi yang nanti akan kita naik dan persamaan IDF itu adalah nilai berapa periode ulang yang mau kita pakai. Ini beda. Dan di dalam menentukan berapa tadi, karena kita mau bicara mengenai hubungan antara intensitas, intensity, durasi, dan nanti waktu dan frekuensi kekerapan. Ya. Frekuensi ini kita ambil tadi dari periode bulan, 2, 5, 10, dan seterusnya. Kalau durasi ini nanti kita lihat dari waktu mau rentang berapa sampai berapa. Kalau kita travel time-nya 70 menit, ya pantasnya harus lebih dari 70 menit lah. Berapa lama kita bisa lihat, bisa sampai misalnya 1
360 menit juga boleh. Artinya 4 jam ya, silakan aja. Nanti itu durasi berapa dari segi sumber. Nah, lalu intensitasnya gimana cara ngitungnya nih? Ini yang kita coba hitung dengan pakai rumus Monroe. Nah, sebenarnya ada juga beberapa metode, tapi kalau yang di Indonesia terapan ya, dengan jumlah hujan, harga hujan dan sebagainya, kita menggunakan metode yang Monroe ini. Ini ada beberapa catatan yang kita bisa ambil untuk waktu rentang 24 jam dalam satu hari. Jadi di sini 24 ini merepresentasikan durasi waktu dalam satu hari 4 jam. R24 itu adalah hujan hariannya yang tidak dapat dari rata-rata kemarin. Kemudian TI dari berapa waktu yang sudah diikutan dari TI dibanggakan 2/3 sehingga dapat intensitas. Nah, ini dari penjelasannya berapa lama hujan terjadi dan sebagainya. Jadi rumus Monroe juga ini nggak harus kayak hafal tapi harus benar. Oke, nah sehingga nanti diplot dengan periode hujan, periode bulan yang terjadi. Misalnya per 5 menit ini sebenarnya intensitas yang ini ya, badannya ke bawah. Kalau ini sebenarnya waktunya, ya, waktunya. Jadi per 5 menitan kita generate per 5 menitan. Sebenarnya nanti kalau pakai Excel, pakai Excel bisa. Tapi kalian harus paham dulu. Di generate 5 menitan, ya. Dari rumus tadi, dari rumus ini yang kita buat. Ini kan udah fix ya. Misalnya tadi 100 nilai R-nya, nilai curah hujannya 100, nilai curah nilainya 150. 24 juga nilainya fix karena ini cuma per hari. 24 ini juga fix. 2/3 ini juga sudah fix karena ditentukan dari pengali. Kemudian kita naik sini untuk menghasilkan IT dengan cara yang kita ketahui kita masukkan nilai T. Nah, supaya bisa menghasilkan grafik menerus, kita mainin nilai T-nya. T-nya per 5 menit. Jadi harusnya di sini T ya, misalkan 5 menit, 10 menit terus per 5 menit terus. Dan dengan nilai T tadi, kita kemudian lihat nilai periode pulangnya. Kalau 5 tahunan tadi nilai R kan R ini kan ya yang curah hujan wilayah ini ya kan kalian dapetin dari ini. Saya mesti balik ya. Ini ada R50 ya. Jadi ini dihitung dulu masing-masing. R50-nya berapa? Kalau misalnya kita nanti mau hitung R25-nya, berarti cari dulu R25-nya. Berarti ada perubahan sini. Makanya tadi ada persamaan I dengan nilai YTR yang berbeda. Jadi kita hitung dulu dengan nilai YTR yang sama untuk setiap kasus TR. Ya, kita hitung dulu berapa YTR-nya. Sekarang saya mau cari yang YTR yang periode ulangnya 5 tahunan. Berarti nilai YTR itu berubah. Bukan ini lagi ya, 2, sekian. Ya. Berarti nanti hasilnya adalah R5-nya. R5 tahunan. Begitupun kalau mau hitung R 10 tahunan seterusnya. Ya. Jadi ini harus dicari berbeda, bukan nilai satu yang sama untuk nilai R yang bukan dengan menggunakan nilai R yang sama untuk perhitungan sekian. Oke, makanya ada nih kalau I 5 tahun berarti pakai R-nya yang R 5 tahunan. Ini juga R-nya yang 5 tahunan, R yang 10 tahunan, R yang 100 tahunan. Ya. Dikalikan dengan 5. 5 ini tadi nilai T-nya. Ya. Terus berubah, ini semua ngikutin dari pengalinya tadi dengan Monroe sehingga dapat grafik ini. Ya. Yang kemudian ini semua diplot menjadi dukung IDF. IDF inilah yang kemudian kita gunakan untuk mendesain berapa debit yang harus kita antisipasi, intensitas yang harus kita antisipasi
dalam menjadi berapa detik yang terbentuk. Jadi kalau ini sudah jadi dari tabel tadi diplot di grafik menjadi bentuk IDF ini tadi. I-nya adalah ini intensitas, ya. Hubungan antara intensitas dengan meter per jam, durasi berapa lama atau berapa menit dalam sini konteksnya, ya. Dan frekuensi itu mewakili masing-masing periode bulan. Yang merah ini adalah 5 tahunan, ya kan? Yang merah 5 tahunan, yang kuning 25 tahunan, yang hijau 50 tahunan, yang satu 100 tahunan. Sehingga dengan modal grafik IDF ini, rangkum IDF ini, kita bisa mendesain. Jadi kalau nanti hujan terjadi di wilayah kita dengan elevasi ini kan tetap strukturnya sama, tapi kita akan bicara mengenai berapa waktu travel time-nya, waktu perjalanannya. Nah kalau kita dapat 70, mungkin di sini kita plot 70 menit, ini kan kasar ya. 70, berarti dari kelompok ini kita bisa hubungin. Berarti kalau kita mau mencari I 10 tahap, ada 10, 25 ya. Mau cari I 25, berarti dengan nilai UT 70 tadi, berarti yang 25 kan yang kuning. Nah ini, ya. Kuning kalau barat mungkin sekitar 50 mm per jam. Jadi intensitas hujan 25 tahunan berdasarkan informasi dari data yang kita lihat dari yang kita miliki mungkin 50 mm ini hari per jam hour atau per jam ini per jam. Per jam. Oke. Dan barulah dari nilai ini yang kemudian kita hitung melalui metode rasional. Ini nilai A-nya sudah ada, yang mungkin bisa meter persegi, kilometer persegi, atau hektar. Nilai C ini nanti kita lihat ya dari pembobotan. Intinya dia adalah koefisien antara 0 sampai 1. Nomor 1 nilai koefisiennya yang dilihat dari luas radiusnya, tapi inilah yang harus kita tentukan dari sini. Berarti di sini langsung dari I-nya 50 mm per jam. Ingat dari unitnya mungkin beda-beda. Oke, nanti kita harus pakai. Oke, kalau misalnya TC atau waktu detention time-nya atau periode pengaliran 30 menit, ya, kemudian yang ketiga adalah periode ulangan tahunan. Berarti dia akan ke sini lebih besar. Secara logika, makin pendek waktunya, makin besar nilai intensitasnya. Artinya apa? Karena tadi makin pendek waktunya, berarti kan bisa jadi makin besar strukturnya, yaitu dari segi penggilingannya, ya, makin cepat, makin kurang, sehingga dia makin terbentuk. Dan itu yang kemudian akhirnya bisa menghasilkan nilai intensitas untuk signifikan terhadap sistem. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kalau nanti tanya, ini mau TS langsung. Ya. Jangan kemudian harus dikalian kita kejar asisten untuk menyertai ulang. Ya, tentu saja kalian harus latihan menurut memahami dari. Oke. Nah, ini nilai yang kemudian kita pakai. Oke, tadi I-nya sudah dapat Pak. A-nya udah gampang tinggal diukur dan dasarnya. Terus kemudian nilai C-nya nih, supaya kita bisa dapat nilai C-nya ini, bukan alirannya ini berapa. Ya, dia pakai rumus ini. C makin tinggi, ya, itu artinya bisa jadi kemudian yang misalkan itu artinya itu makin rendah. Ini durasi. Jadi semakin rapat tutupan lahannya, maka air makin sulit masuk. Sehingga infiltrasinya makin rendah. Oke, ini ada sebenarnya ini juga ada referensi tabel mengenai nilai koefisien pengaliran, koefisien aliran tutupan lahan itu bervariasi juga. Ada beberapa referensi yang kalian dapatkan.
dilihat dari pengelompokan ataupun tipe tutupan lahannya. Ya. Ada yang berdasarkan fungsi penutup lahan, ada yang berdasarkan fungsi penggunaan lahan. Ya, penggunaan lahan misalnya dia menyebutkan ini daerah permukiman, ya, tadi itu nilai yang di tadi kita pakainya penggunaan lahan. Ya. Ada yang sebagai hutan, sebagai permukiman, sebagai perkebunan, dan juga ada mungkin sebagai persawahan. Tapi ada juga yang menyebutkan nilai C ini dengan fungsi penutup lahan. Itu ada dua hal yang berbeda. Penutup lahan itu kita menyebutkan rumput, beton, jadi lebih ke materialnya, jenis benda, jenis barangnya. Ya. Misalnya tanaman liar, ladang, dan sebagainya itu. Jadi ada yang mix, misalnya ini dari aspal, jelas. Tapi kan kita nggak tahu aspal itu apakah pasti selalu jalan, belum tentu. Kalau rumah yang tidak posisi aspal itu ada gitu, tidak di aspal itu. Terus kemudian juga ada juga yang area parkir, mungkin bukan jalan juga, tapi dia area parkir. Kemudian juga nanti dia ngomongin pavement dan sebagainya. Tidak semua yang namanya pavement itu adalah taman atau parkir, juga ada jalan, ada yang bukan kawasan. Oke, silakan nanti kalian sesuatu yang mana aja. Tapi biasanya kalau keluarga kita pakai yang ini dan nanti kita akan kasih model-model variasi dari nilai C-nya. Dan biasanya mereka juga menjanjikan berdasarkan periode ulang tertentu. Ada juga yang tidak wajib menentukan periode ulang. Pokoknya cuma tahu kalau aspal sekian koefisiennya, kalau hutan sekian koefisiennya, itu ada juga. Nah, yang ini yang kita sering gunakan ini lebih detail karena ada periode bulannya dan dia ada pembagiannya juga. Apakah oke, pada rumput, apakah pada rumputnya kondisi jelek, baik, atau menengah, atau bagus banget, itu yang juga perlu kita kategorikan. Jadi makin lengkap informasi penggunaan lahan yang ada, itu makin bagus. Nah, saya lihat nanti dari kota-kota kaya ini cukup detail tuh, ada beberapa yang lokasi fungsi lahannya juga lengkap gitu. Nah, itu bisa beda-beda kategori. Ya. Ada ladang, ada kebun, ada sawah. Itu tolong dikasih jadi tahu mana yang masuk kategori yang pas. Oke, ada yang kondisinya jelek pun tergantung juga dari slope-nya. Nah, karena kita bicara mengenai area yang menarik, kita juga bicara mengenai kemungkinan slope-nya. Kalau slope-nya di atas lebih dari 7%, berarti dia terjal, nilai C-nya juga kemungkinan lebih tinggi. Oke, nah kalau dia makin rendah, dia akan makin terjadi perlambatan sehingga air masuk ke peluang lebih besar untuk menyerap dalam tanah, maka dia nilai koefisien itu lebih rendah. Oke. Ya, ini pokoknya nilai C yang bisa kalian gunakan. Dilihat dari periode ulangnya. Kalau tadi misalnya contoh kasusnya saya ambil itu 25, berarti kita referensinya kan di sini 25. Nanti kalau kalian diujikan, tanyakan kalau ini ditandai. Tabel referensi ini ditandai supaya satu Anda juga benar-benar ingat bahwa yang Anda lagi coba kalkulasikan periode ulang yang 5 tahunan atau mungkin 10 tahunan, sehingga Anda akan mengambil fokus di angka yang ini aja. Oh, ini salah satu values yang saya punya adalah cultivated land, itu daerah yang sudah ditanami, ya, perkebunan misalnya. Oh, slope saya di antara 2 sampai 7. Kalau ini misalnya tadi slope-nya 0,1, berarti di bawah ini masih cukup flat. Ya. Tapi saya ambilnya nilainya yang ini 0,4. Itu nilai C yang kita pakai. Oke. Jadi sesimpel itu, nilai C tergantung dari fungsi lahan yang kita gunakan. Terus kemudian berapa periode bulan yang akan kita tinjau. Terus kita cek juga kondisi kemiringan lahannya, baru kita ambil ini. Jadi nanti kalau pada saat kalian ujikan, tolong lingkari akhirnya mana yang kalian pilih. Oke, sehingga itu dapat nilai C.
Dan nilai C ini bisa jadi adalah nilai C rata-rata terbawah ya, wilayah. Nah, gimana caranya? Ya, Anda kan mungkin sudah menghitung ya. Tadi makanya harus cari C average-nya ya. Yang berlaku dari model RS itu C average, C rata-rata. Jadi kalau misalnya, kalau ini kan ngomongin cara mengenai efek dari session ya, yang paling netizen. Tapi kalau yang land use, ya kita lihat dari land use-nya. Misalnya di sini ada land use A, di sini ada land use kayak tadi lah. Nah itu kita buat ini berapa luasnya? Misalnya di hutan tadi 0, di sini hutan Pak, ini 0, berapa ya? 8 sampai 0,6. Nah luasannya ada 100 meter persegi, beda ditambah ini sama ini ya. Berdasarkan bobot luasan masing-masing baru nanti dapat C rata-rata wilayah. Jadi, nah itu yang sudah kita gunakan untuk menghitung si nilai Q-nya. Ada satu hal lagi yang cukup tricky. Periode ulang itu tidak selalu, tapi sebenarnya selalu biasanya itu yang umum 25-10. Tapi kalau ada kasus ditanyakan periode ulang 15 tahunan, gimana caranya? Periode ulang yang digunakan adalah 15 tahunan. Gimana caranya? Gimana cara nentuin nilai C-nya? Taruhlah untuk fungsi lahan yang sama nih, coefficient land flat 0,2%. Tapi yang kita adalah periode ulang 15 tahun. Gimana caranya? Ya, interpolasi gimana? Ya, kurang lebih kayak gitu ya. Tapi nanti tolong diselesaikan. Jadi kita punya nilai di nilai 10 tahunan dan nilai 25 tahunan, berarti kita interpolasi. Nanti yang ini ya. Harusnya idealnya angkanya antara 0,36 sampai 0,40. Ya, tapi nggak bisa juga langsung dibagi. Kalau 15 itu berarti sepertiganya Pak, ini sepertiganya. Ya, biasanya sih boleh-boleh aja supaya lebih cepat. Karena di sini kan nilai Pak 0,04 poin bedanya. Sedangkan kalau misalnya kita bisa per 5 bagi per 5 satu aja itu ada 5 poin. Saya nggak jauh lah. Kalau yang saya bilang 15 itu mungkin ada di 3,7 atau 3,8 selesai. Ya, nggak apa. Tapi yang pasti itu adalah effort bahwa kalian merecognize kalau itu bukannya di 10, bukannya di 25, tapi hasil interpolasi. Ya, lebih detail lagi nggak boleh, tapi usahakan gini. Ini yang udah tahu udah bisa menginterpolasi, tapi begitu dikeluarin nilai C-nya berapa 0,3792655 banyak, itu nonsense. Itu 2 digit di belakang desimal yang diambil ya. Jadi kalau misalnya secara hitungan kan pasti itu karena interpolasi itu pasti banyak banget turunannya. Bisa jadi 0,3785 sekian tadi. Tapi kalau kita bulatkan mungkin dia cuma 0,38. Which is itu fine, nggak apa-apa. Ya. Saya lebih suka Anda membulatkan menjadi 2 digit dibanding tulis semuanya yang terkenal dari mana yang terbaru. Ya. Setelah itu diperhatikan, salah satu caranya adalah interpolasi. Jadi nanti pas saat pendidikan yang kalian hadapi adalah interpolasi. Tapi jangan lupa pada saat kita melihat periode ulang 15 tahunan, berarti nilai Y TR-nya juga sudah harus diadopsi menjadi nilai Y TR 15 tahunan. Dimana juga itu data Y TR-nya harus diinterpolasi. Oke, nah akhirnya kita menghitung tadi ini yang tadi saya bilang pengukuran dari nilai C, ya, dari rata-rata kita ingin semua dibagi luas total sehingga kita dapat nilai C. Nah, jadi dari untuk bisa menghitung besaran debit yang mengalir tadi, ya, kita pakai rumus tadi
yang migrasi dari rumus basicnya si Scramble misalnya dari Expert ya, dibantu untuk menghitung nilai I nya dengan metode Manov pakai 24/24 kali 24 kali T angka 23. Kemudian nanti menghasilkan tabel seperti ini yang kita plot menjadi UTF. Terus kemudian dari perhitungan waktu konsentrasi kita dapat nilai TC. Nilai TC itu adalah nilai jarak jauh ya, dari sistem das kita dengan elevasi, sisi elevasi juga yang besar ya, dari titik yang jauh. Oke, itu menjadi nilai TC. Sehingga dari nilai TC dari grafik kayak ini kita bisa mendapatkan nilai rainfall intensity-nya, berapa intensitasnya. Dan dari nilai intensitas inilah dari nilai C yang kita dapat dari tabel dengan memperhatikan tata guna lahan, dengan memperhatikan dari ulang ya. Terus juga dengan perhitungan autoset yang sudah saya pernah lakukan dalam konteks menghitung drenasi ya, sehingga kita bisa mendapatkan ini yang harus kalian lakukan pada das kasus kalian. Dari fungsi lahannya silakan cari referensinya atau bisa nanti diberikan oleh asisten juga yang ini tentang apa ya. Tapi kan tata guna lahannya kan kalian yang interpretasi sendiri ya. Tolong ditandai secara manual mulai dari sekarang, rutin jadi anggota kelompok masing-masing menentukan tata guna lahannya ya, dan diklasterkan menjadi nilai berapa nilai C sih di das kalian gitu. Sehingga itu bisa nanti ditentukan menjadi das terbobot C terbobot di das kalian ya. Nah, ini dari hitungan semoga sudah fix sampai saat ini luasan masing-masing subdasnya ya. Atau dasnya kemudian nanti baru bisa dihitung. Nah, dan nanti nilai Q ini kan CIA itu memberikan nilai Q. Q ini kita bisa menghitung Q das yang kita tinjau. Tapi kan kalian terbagi menjadi beberapa subdas ya. Nah, masing-masing subdas itu subdas A, subdas B, katakan nomor itu subdas C, subnya D. Ini di total itu juga bisa menghasilkan si sistem. Nggak mungkin sama antara key yang langsung ya, karena kita pakainya kalau key yang langsung kan berarti C bobot masing-masing atau wilayah. Tapi kalau yang ini kan bobot nilai C ini juga bobot masing-masing ya. Jadi masing-masing jadi nanti ada hasilnya B, A, C, D. Nanti dilihat dari sistem semuanya mana yang akumulasi kemana apa ya. Itu nanti bisa kita cek. Intinya setiap subsistem juga perlu dilakukan analisis key-nya. Oke. Ya, sampai sini ada pertanyaan. Oke ya. Ini yang kita sebut dengan banjir bencana yang sebenarnya. Kalau yang kemarin terbatas. Oke. Nah, nanti ini tugas yang akan diberikan untuk Rekoramo simulator ya. Yang ini tahunnya tapi ini sudah berlaku.